Halo teman-teman, kembali lagi. Jadi di video ini ada beberapa artikel ya dari Lagi Cuan. Itu tentang kita atau seller ini sudah lelah ya teman-teman, sudah lelah. Sedangkan hash rate Bitcoin itu sudah menyentuh all time high. Tetapi kenapa harga Bitcoin masih rebahan? Nah, harganya nggak naik-naik ya teman-teman, karena di sini kita lihat harga Bitcoin itu harganya turun ya, apalagi sekarang ya, walaupun sudah Bitcoin ini sudah umurnya ke 13 tahun ya, ulang tahunnya Bitcoin ya kemarin teman-teman. Nah, sini kenapa? Jadi ada beberapa alasan ya. Nah, jadi The Fed sudah memberi sinyal akan menaikkan suku bunga acuan setidaknya 2 kali dalam tahun 2022 ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melawan tingkat inflasi yang sangat tinggi di Amerika Serikat. Secara historis, setiap rezim itu kenaikan suku bunga acuan, nilai saham seperti S&P 500 akan ikut menguat. Nah, jadi kondisi ini menguat analis Charles Edward bisa memberikan volatilitas untuk Bitcoin. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi Amerika Serikat bisa membuat selera investor belanja Bitcoin semakin tinggi. Nah, ini dia katanya ya teman-teman, tingkat inflasi Amerika ya di tahun 2002 sampai tahun 2022. Nah, kemudian level $40.000 itu diperkirakan masih menjadi level support penting untuk Bitcoin di minggu ini. Jadi Bitcoin masih bergerak di rentang terbatas dan belum memberi sinyal akan menguat hingga ke atas 55.000K ya. Jadi menurut analis Michael van de Poppe, level $40.000 ini akan memberikan daya tarik akumulasi yang tinggi. Jadi Bitcoin bisa mengembalikan tren menuju bullish apabila Bitcoin menguat ke atas level $49.000. Nah, kemudian faktor lainnya yaitu aksi jual beli mereda ya teman-teman. Jadi data dari Glassnode menunjukkan aksi jual yang dilakukan oleh investor mulai mereda. Ini terlihat tingkat spend profit output rasionya atau SOPR yang menunjukkan tingkat gain atau tingkat loss-nya dari koin yang dijual dengan kondisi saat ini yang berada di bawah median 1 itu SOPR menunjukkan koin yang dijual akibat loss tampak menurun. Nah, jadi ini menunjukkan seller exhaustion itu menurut analis Gary MC Coin itu kondisi ini menunjukkan fase koreksi yang mulai berakhir. Jadi teman-teman hold aja ya mungkin. Nah, jadi ini dia ya teman-teman untuk grafiknya. Nah, kemudian hash rate Bitcoin itu sudah mencapai all time high lagi. Jadi fundamental Bitcoin tidak terganggu meskipun harga terkoreksi 20% dari all time high-nya. Salah satunya indikator fundamental dengan melihat aktivitas penambang yang masih beroperasi dengan maksimal ya teman-teman. Jadi hash rate Bitcoin pada 2 Januari berhasil mencapai all time high-nya lagi. Tingkat ini sudah melampaui hash rate Bitcoin ketika sebelum larangan Tiongkok berlaku. Jadi saat ini hash rate Bitcoin itu mencapai 203 di 2 Januari 2021. Nah, ini hash rate-nya teman-teman. Ini dulu waktu anjlok hash rate-nya kan menurun tuh. Sekarang menyentuh all time high-nya lagi. Tetapi harganya masih gitu-gitu aja ya teman-teman. Nah, kemudian indeks fear dan greed Bitcoin. Jadi mulai tahun 2022 sentimen investor berada di extreme fear ya. Jadi emosi investor semakin sensitif meskipun Bitcoin mengalami koreksi kecil. Meskipun demikian, sentimen investor saat ini meningkat 8 poin ya teman-teman dibanding dengan minggu lalu. Jadi ini menunjukkan investor mulai percaya diri kembali. Bagi sebagian investor, kondisi sentimen investor yang masih diliputi ketakutan bisa menjadi momentum untuk melakukan pembelian.